Episode kali ini diawali dengan Pirat yang membantu Paki melakukan persalinan. Paki terus mengerang kesakitan dan kemudian dia pingsan. Pirat yang melihat itu menjadi panik dan bertanya kepada Sai apa yang harus ia lakukan. Mendengar itu, Sai meminta Pirat untuk memercikkan air ke mukanya Paki. Akan tetapi tetap saja Paki tidak bisa sadarkan diri meskipun Pirat telah melakukannya. Pirat dengan panik terus memanggil Sai dan bertanya apa yang harus dia lakukan karena bayinya belum juga keluar. Sai yang juga panik pun mengatakan bahwa Pirat bisa melakukan vakum atau dengan penyedot debu. Sai mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain lagi untuk mengeluarkan bayi mereka selain dengan cara tersebut. Pirat yang menjadi Pak Bidan dadakan pun menuruti perkataannya Sai meskipun itu sangatlah kocak. Dan setelah melakukan saran dari Sai, akhirnya Pak Bidan pun berhasil membantu persalinan untuk yang pertama kalinya. Sai yang melihat itu juga menjadi sangat bahagia. Sai meminta Pirat untuk merawat bayi itu dan berharap Paki hanya pingsan dan tidak koid. Pirat meminta Sai untuk segera pulang karena Paki harus mendapatkan penanganan yang tepat. Mendengar itu, Sai hendak pergi, namun dia melihat bayi itu tidak mengeluarkan tangisannya. Sai yang panik jika terjadi sesuatu kepada bayi itu, Sai pun meminta Pirat untuk melakukan pijatan di dada bayi itu. Sai kemudian berdoa kepada dewa agar menyelamatkan bayi mereka. Dan syukurnya pada saat itu, bayi tersebut pun akhirnya menangis dengan keras sehingga membuat mereka bahagia. Singkat cerita, Sai pun kembali ke rumah. Sai memuji Pirat karena Pirat berhasil menjadi Pak Bidan dadakan. Sai kemudian meminta Pirat untuk membawa bayi mereka pergi karena Sai akan menangani Paki. Sai menangis dan berterima kasih kepada Paki karena Paki telah mengandung bayinya Sai hingga dia lahir. Beberapa saat kemudian, Paki pun akhirnya tersadar. Paki kemudian berjalan keluar dan dia menggeliat kesakitan. Pirat yang melihat itu pun membantunya untuk duduk. Pirat lalu memuji Paki karena Paki telah melahirkan bayinya. Mendengar itu, Paki juga memuji Pirat karena telah berani melakukan persalinan sendiri. Pirat mengatakan, semua itu karena Sai yang telah mengarahkan aku, sehingga aku menjadi Pak Bidan untuk sementara waktu. Paki berkata, aku merasa sangat senang karena telah berhasil membawa bayi ini ke dunia. Kemudian Paki pun meminta untuk menggendong bayi tersebut. Setelah itu Bapani dan keluarga yang lainnya juga sudah pulang. Lalu mereka dengan kebahagiaan langsung menggendong bayi tersebut. Pirat lalu mengumumkan nama bayi tersebut ialah Pinayak Pirat Capan. Mendengar itu Aswini lalu berterima kasih kepada Sai dan Pirat karena telah memberinya hadiah yang tak ternilai harganya. Bapani juga mengatakan bahwa selain menjadi polisi, Pirat juga menjadi seorang bidan yang membantu Paki melahirkan. Semua keluarga juga mulai memuji Pirat. Tetapi lagi-lagi Pirat mengatakan bahwa dia bisa melakukan semua itu karena bantuannya Sai. Sai mengatakan bahwa Pirat adalah pahlawan hari ini. Aswini kemudian memeluk Sai dan Sai memeluk Paki juga. Bapani meminta Sai untuk berterima kasih kepada Paki karena Paki telah mengandung Pinayak hingga dia lahir. Mendengar itu, Sai menurut dan dia meminta Paki untuk segera beristirahat. Di malam harinya, Sai dan Pirat membawa bayi itu ke kamar dan mengatakan jika mereka telah mendapatkan hadiah atas cinta mereka. Sai kemudian ingin memakaikan Pinayak pakaian, akan tetapi pecahan kaca foto malah mengenai kakinya Sai. Melihat itu, Pirat langsung membersihkan pecahan kaca itu dan memberikan pertolongan pertama kepada Sai. Setelah itu, Sai lalu membawa Pinayak menuju Paki untuk memberikannya ASI. Sai kembali berterima kasih kepada Paki atas apa yang dia lakukan. Sai juga meminta Paki untuk melupakan masa lalu mereka di saat mereka sering bertikai dan mereka harus memulai hidup baru demi Pinayak. Aswini juga kemudian datang ke sana dan dia mengatakan bahwa semua orang telah menunggu untuk menggendong Pinayak. Tetapi Sai meminta kepada Aswini untuk menunggu karena Pinayak masih tertidur.
Keesokan harinya, keluarga Capan melakukan acara Raksa Bandan. Mereka kemudian melihat fotonya Samrat yang membuat mereka menjadi sedih. Mereka berharap jika Samrat masih hidup dan ada di tengah-tengah mereka. Sai juga memberitahu Pinayak bahwa Pinayak memiliki paman yang bernama Samrat yang selalu membuat semua orang tersenyum. Mendengar itu, semua keluarga terharu. Setelah itu, beberapa bencong datang ke sana dengan mengucapkan selamat kepada mereka. Bencong bertanya siapa ibu dari anak tersebut. Sai dan Paki secara bersamaan mengatakan, "Aku adalah ibunya." Si bencong merasa bingung mendengar itu. Aswini dan Bapani mengatakan jika Sai adalah ibunya, namun Pakilah yang telah melahirkannya. Mendengar itu, bencong kemudian meminta ibunya Pinayak untuk maju agar diberkati, sedangkan Paki sendiri diminta untuk menepi. Paki tentu saja merasa cemburu dengan hal itu, sehingga dia pun langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Pinayak menangis. Bapani mencari Paki dan meminta Sai untuk mengantarkan Pinayak kepada Paki. Sai kemudian membawa Pinayak menuju Paki. Namun tak disangka, karena tadinya Paki merasa cemburu, pada saat itu ia pun melakukan aksi nekat dan akan bundir. Sai yang melihat itu langsung terkejut dan dia langsung berteriak memanggil keluarga. Semua keluarga datang untuk melihat Paki. Pirat kemudian mendobrak pintu kamarnya Paki lalu menyelamatkannya. Sambil menangis, Paki mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup sendiri. Dirinya telah kehilangan Samrat dan sekarang dia kehilangan bayinya juga. Mendengar itu, Bapani meminta Paki untuk tidak berkata seperti itu karena semua keluarga selalu bersama Paki. Sementara itu, Sai kembali ke kamarnya dengan membawa Pinayak. Sai berpikir bahwa Paki sengaja melakukan drama bundir karena dia ingin merebut Pinayak darinya. Sai berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Pinayak darinya. Di sisi lain, keluarga juga sedang mendiskusikan mengapa Paki melakukan hal nekat seperti itu. Sonali berpendapat bahwa Paki merasa putus asa setelah kehilangan Samrat dan dia akan kehilangan bayinya juga. Mendengar itu, Bapani mengatakan bahwa Sonali sangatlah benar. Sai kemudian datang ke sana dan mengatakan bahwa Pinayak adalah miliknya Sai. Mansi pun bertanya apakah Sai dan Pirat bisa memberikan Pinayak kepada Paki untuk sementara waktu untuk menyelamatkan nyawanya Paki. Sai mengatakan tidak, karena Pinayak adalah bayinya bersama dengan Pirat. Tetapi Bapani mendukung Mansi dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Mansi itu sangatlah benar. Dan pada saat itulah Bapani memutuskan akan memberikan Pinayak kepada Paki. Mendengar itu, Sai merasa sangat kaget. Paki juga kemudian datang ke sana dan bertanya apakah dia bisa merawat Pinayak layaknya seperti seorang ibu. Mendengar itu, Sai kembali berpikir bahwa Paki telah memulai rencana busuknya untuk merebut bayinya. Bapani bertanya kepada Paki apakah dia menginginkan Pinayak. Paki berkata, "Aku tidak sanggup jika harus terpisah dengan Pinayak, karena aku sendiri yang telah melahirkannya. Aku juga tidak akan bisa lagi memiliki anak karena suamiku telah meninggal." Sai mengatakan, "Aku tidak setuju akan hal itu dan aku tidak akan pernah memberikan bayiku kepada Paki." Aswini juga mendukung Sai dan berkata, mengapa Bapani berpikir akan memberikan Pinayak kepada Paki, sedangkan Sai adalah ibunya Pinayak. Bapani mengatakan bahwa keluarga akan merawat Pinayak seperti merawat Pirat dan juga Depi. Dan mentang-mentang dirinya berkuasa di rumah itu, Bapani kemudian memutuskan bahwa Paki akan merawat Pinayak layaknya seperti anaknya sendiri. Mansi dan Paki menjadi senang mendengarnya. Akan tetapi Sai dengan tegas menolaknya dan dia meminta Pirat untuk menghentikannya. Namun Pirat yang sedang kesurupan oleh Jin Linglung, dia juga malah berkata, "Jika diingat bagaimana susahnya perjuangan Paki mengandung dan melahirkan Pinayak, aku tidak bisa membantah keputusannya Bapani." Mendengar itu, Sai merasa sangat kaget. Sai langsung marah kepada Pirat dan berkata apakah Pirat sadar dengan ucapannya tersebut. Pirat menjelaskan bahwa Pinayak tidak akan tinggal bersama Paki selamanya,
namun hanya untuk sementara waktu saja. Pirat meminta kepada Sai untuk tidak egois dan dia tidak boleh melupakan kebaikannya Paki. Mendengar itu, Sai bersikeras bahwa dia tidak akan memberikan Pinayak kepada Paki meskipun dengan alasan apapun. Dengan liciknya Paki mengatakan, Sai telah memiliki segalanya termasuk Pirat. Sedangkan aku sendiri tidak memiliki siapa-siapa karena Samrat sendiri telah tiada karena ulahnya Sai. Dan apakah salah jika aku meminta sedikit kebahagiaan dengan merawat Pinayak? Dengan gilanya, Paki kemudian memohon kepada Sai agar Sai tidak merebut Pinayak darinya. Sai mengatakan bahwa dia tidak pernah merebut Pinayak, namun Pinayak adalah bayinya sendiri. Dan jika Paki ingin mendapatkan bayi, maka dia harus menikah kembali. Mendengar itu, Bapani mengatakan bahwa Paki adalah menantu keluarga Capan dan Paki tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Dan karena ributnya mereka di saat berdebat, Pinayak kemudian menangis sehingga Sonali pun menggendongnya. Melihat itu, Sai merebut Pinayak dan dia tidak memberikan siapapun menggendongnya. Sai merasa takut jika nanti Sonali memberikan Pinayak kepada Paki. Namun lagi-lagi Pirat yang sedang kesurupan, dia malah merebut Pinayak dari Sai, lalu memberikannya kepada Paki. Seketika itu Sai pun menjadi benar-benar sangat marah. Sai kemudian memperingatkan Paki bahwa Sai tidak akan bertanggung jawab jika nanti Paki akan menderita. Keesokan harinya semua keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Kemudian Paki datang ke sana dengan membawa Pinayak bersamanya. Dan tidak menunggu lama, tiba-tiba saja polisi datang ke sana dengan membawa surat perintah penangkapannya Paki. Melihat itu, Paki dan semua keluarga menjadi sangat terkejut. Paki bertanya kepada polisi siapa yang melaporkannya dan apa kesalahannya sehingga dia ditangkap. Polisi mengatakan bahwa Sai yang telah melaporkan Paki. Bapani bertanya apakah Sai melaporkan Paki hanya karena mereka memberikan bayinya kepada Paki. Sai dengan kemarahan kemudian mengatakan, kesalahannya Paki, dia telah menemui Gita dan dia telah mempengaruhi Gita supaya mengubah keputusannya. Dan dengan tipu muslihatnya, Paki berhasil menjadi ibu pengganti untuk bayinya Sai. Sai lanjut mengatakan bahwa bukan hanya Sai yang melaporkan kebusukannya Paki, melainkan Gita juga sudah melaporkan kasus itu kepada polisi. Polisi juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Sai sangatlah benar. Sedangkan keluarga yang mendengar itu merasa sangat kaget dan mereka tidak menyangka jika Paki melakukan penipuan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Sai juga mengatakan bahwa Paki telah menyuruh beberapa preman untuk mencelakai Sai dan Paki ingin melihat Sai mati. Mendengar itu, Pirat tidak percaya. Akan tetapi polisi lagi-lagi mengatakan bahwa dia telah menangkap preman itu dan apa yang dikatakan oleh Sai sangatlah benar. Paki yang licik mencoba membela dirinya dan dia mengatakan bahwa Sai telah berbohong. Pirat mengatakan bukti telah menunjukkan bahwa Sai tidaklah berbohong. Dengan kemarahan, Pirat kemudian meminta polisi untuk menangkap Paki. Paki yang licik mencoba berlindung dari Bapani dan dia memohon kepada Bapani untuk tidak menangkapnya demi Pinayak. Paki mengatakan bahwa Pinayak sangat membutuhkan Paki. Sehingga dengan itu, Bapani kemudian meminta kepada Sai agar memaafkan Paki karena dia sedang merawat Pinayak. Tetapi Sai menolak dan mengatakan jika Paki harus menanggung segalanya atas dosa-dosanya. Polisi kemudian membawa Paki ke kantor polisi. Setelah itu, Pirat meminta maaf kepada Sai karena tadinya Pirat tidak mempercayai Sai. Namun Sai dengan kesal mengabaikan Pirat, lalu Sai langsung pergi ke kamar sambil menggendong Pinayak. Melihat itu, Pirat kembali menghampiri Sai lalu memeluknya. Pirat meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan dan dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Tetapi tetap saja Sai mengabaikan Pirat. Sai kemudian memberikan susu kepada Pinayak dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang akan merebut Pinayak darinya. Sai juga mengungkapkan mengenai Paki yang telah mengancam Sai bahwa di upacara baby shower kemarin, Paki mengatakan jika Pirat sendiri yang akan menyerahkan bayi itu kepada Paki.
Mendengar itu, Pirat merasa terkejut dan dia bertanya, "Mengapa saya tidak memberitahu Pirat pada saat itu juga?" Saya mengatakan jika Pirat dan keluarga tidak akan pernah percaya kepada saya karena Pirat hanya memperdulikan Paki yang sedang mengandung bayi mereka. Pirat lalu merasa bersalah mendengar penjelasannya saya. Di sisi lain, orang-orang yang berada di penjara mengejek Paki bahwa dia telah menculik bayi seperti mereka. Mereka kemudian menawarkan Paki untuk bergabung dengan geng mereka karena mereka sama-sama busuknya. Mendengar itu, Paki menolak dan menyuruh mereka untuk menjauh. Namun napi tersebut malah menampar Paki dan mereka berkata bahwa Paki adalah pencuri anak-anak. Polisi pun kemudian datang ke sana menghentikan perkelahian mereka.